Halo adik pejuang kampus tahun 2022, kalian ingin tahu apa itu UKT, SPI, dan apa hubungannya dengan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022? Maka simak video ini dari awal sampai akhir. Halo Dade, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa Dade. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo Dade kelas 12 SMA maupun SMK, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar pengertian dari UKT, SPI, dan hubungan dengan jalur masuk SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan tentunya menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan tidak lupa share, like, dan komen. Dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp grup adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan apa itu seputar UKT, SPI, dan hubungan dari SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022. Adik-adik perlu diketahui bahwa masuk perguruan tinggi negeri, banyak dari kalian bercita-cita satu adalah kalian mendapatkan biaya yang lebih murah yang tentunya juga pendidikannya berkualitas. Nah, ini nanti berkaitan dengan apa yang saya jelaskan di video kali ini. Nah, akan saya jelaskan step by step atau satu persatu apa pengertian dari UKT, SPI. Yang pertama adalah kita bahas seputar yang dinamakan UKT, yang dinamakan uang kuliah tunggal adik-adik. Nah, uang kuliah tunggal ini bisa kita sebut adalah SPP adik-adik, yang dibayarkan oleh mahasiswa ke perguruan tinggi negeri yang adik-adik tempati, yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali atau 1 semester 1 kali selama adik-adik studi. Jadi kalau misalnya adik-adik S1 atau D4, maka adik-adik normalnya membayar 8 semester untuk UKT-nya ini. Jadi adik-adik bisa mengkalikan berapa kalinya ya adik-adik. Nah, yang kedua adalah UKT ini berdasarkan kemampuan dari penghasilan orang tua adik-adik. Yang indikatornya adik-adik bisa lihat ketika adik-adik mengisikan form verifikasi masuk, entah itu di SNMPTN maupun di SBMPTN adik-adik. Dan indikatornya ada kategori 1 sampai kategori 7 yang nominalnya tidak sama setiap perguruan tinggi negerinya. Jadi adik-adik nantinya ketika diterima di perguruan tinggi A, perguruan tinggi B tidak sama adik-adik. Kemudian biaya ini dibebankan bagi adik-adik yang lulus di semua jalur tes, entah itu SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri maupun jalur prestasi adik-adik. Silahkan nanti ikuti di portal resminya dari PTN-PTN adik-adik ketika adik-adik diterima. Nah, lanjut yang nomor 2 yang kita sebut dengan SPI. Nah, singkatan dari SPI ini apa adik-adik? Pejuang kampus khususnya adik-adik. SPI yang kita sebut adalah sumbangan biaya institusi. Ada beberapa universitas atau PTN yang menyebutkan uang pangkal, atau misalnya UKS, ada yang menyebutkan uang institusi atau dana pengembangan dan sebagainya, yang intinya sama adik-adik. Dan SPI ini besarannya itu tergantung dari PTN-PTN terkait adik-adik. Jadi nominalnya yang menetapkan adalah peraturan dari rektor dari PTN-PTN itu. Nah, kemudian sistem pembayarnya bagaimana adik-adik? Nah, untuk SPI ini dibayarkan 1 kali saja selama studi, mulai dari sarjana, D4 maupun D3 adik-adik. Nah, kemudian mekanismenya bagaimana adik-adik? Ingat, untuk SPI ini diperuntukkan bagi adik-adik yang notabene diterima di jalur mandiri prestasi maupun di jalur mandiri reguler. Jadi, bagi adik-adik yang tidak diterima di SNMPTN atau SBMPTN, maka siap-siap membayarkan biaya SPI ini. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya apa perbedaannya bagi adik-adik yang lulus SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri, mekanisme pembiayaannya akan saya simulasikan dengan salah satu dari siswa saya yang diterima di perguruan tinggi negeri jalur SNMPTN dan SBMPTN ya adik-adik. Nah, yang pertama adalah saya simulasikan dengan nama katakanlah Andi.
Andi ini diterima di Universitas Airlangga Surabaya jalur SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022 ini. Maka sesuai dengan rilis dari UNER dikutip dari halaman resminya di ppmb.uner.ac.id menyebutkan di situ bahwa untuk jalur SNMPTN, SBMPTN tampil seperti ini adik-adik. Jadi di situ adik-adik akan diverifikasi membayar UKT sebesar penghasilan dari orang tua adik-adik tanpa biaya lain-lain adik-adik. Yang tentunya misalnya itu adalah biaya untuk kuliah saja adik-adik. Nah, kemudian berbeda dengan kasus yang nomor 2 adik-adik. Misalnya, Andi diterima di Fakultas Kedokteran di Universitas Airlangga Surabaya. Nah, rilis dari pmbb.ac.id menyebutkan bahwa UKT dan SPI-nya sudah ditetapkan adik-adik. Nah, ini perbedaannya adik-adik. Jadi UKT-nya sudah ditempatkan sebesar 15 juta untuk Fakultas Kedokteran yang dibayarkan setiap semester atau 6 bulan sekali selama si Andi ini studi. Kemudian yang kedua, pembayaran SPI sebesar 99 juta yang dibayarkan cash ketika daftar ulang adik-adik. Nah, nominal ini mungkin bisa berubah ketika di tahun-tahun selanjutnya. Artinya di tahun 2022 ini, ya ini yang disebutkan atau sesuai dengan rilis dari Universitas Airlangga Surabaya adik-adik. Nah, kemudian untuk universitas-universitas lain adik-adik bisa melihat kalau misalnya di Universitas Brawijaya berarti di selmaub.ac.id. Untuk beberapa universitas bisa adik-adik lihat ya adik-adik. Nah, artinya Andi harus daftar ulang membayar berapa? Ketika Andi daftar ulang di jalur mandiri, Andi harus membayar 15 juta ditambah 99 juta, berarti kurang lebih atau kita finalnya membayar di verifikasi daftar ulang atau transfer ke bank dari PPMB Unair sebesar 114 juta. Nah, dari situ adik-adik bisa melihat perbedaannya adik-adik. Kalau Andi tadi diterima di SNMPTN atau SBMPTN, paling mentok di UKT 7 misalnya di angka 15-20 juta saja, dan SPP-nya tidak dikenakan biaya, tapi di jalur mandiri, Andi wajib membayar 114 juta di awal. Untuk selanjutnya, untuk semester 2 dan semester 3 dan selanjutnya, Andi membayar 15 juta selama 1 semester adik-adik. Maka bisa saya simpulkan bahwa jalur UTBK SBMPTN tahun 2022 ini adalah jalur di mana adik-adik selain kuotanya besar, yang keduanya biayanya relatif lebih murah ada. Maka sekali lagi saran saya, mumpung masih ada waktu kurang lebih dari 1 bulan saja untuk UTBK SBMPTN, silahkan kerahkan kemampuan terbaik adik-adik. Silahkan belajar yang istilahnya ngambis adik-adik supaya adik-adik bisa diterima di UTBK SBMPTN dan tentunya meringankan beban orang tua ketika adik-adik studi bagi adik-adik yang notabene secara ekonomi menengah ke bawah adik-adik. Kemudian bagi beberapa perguruan tinggi negeri memang tidak menetapkan SPI, contohnya UI, UGM, dan sebagainya. Tetapi jalur masuknya juga sangat ketat adik-adik dan tidak semua universitas adik-adik. Dan saya perlu tekankan bahwa untuk jalur mandiri ini berlaku biaya ini bagi yang menggunakan nilai UTBK maupun di jalur tes tulis adik-adik. Jadi adik-adik perlu diketahui ini yang perlu adik-adik komunikasi dengan kedua orang tua adik-adik sehingga kedua orang tua adik-adik bisa bersiap-siap terkait dengan pembiayaan. Untuk masalah jalur tes mungkin adik-adik bisa terakomodir ya adik-adik, tapi untuk urusan istilahnya biaya biasanya orang tua adik-adik. Dan kesimpulan dari video kali ini, ingat, masuk perguruan tinggi negeri biayanya berbeda tergantung jalur masuknya. Bagi adik-adik yang diterima di jalur SNMPTN dan SBMPTN, maka adik-adik hanya membayar UKT yang besarnya sesuai dengan kemampuan orang tua. Kemudian bagi adik-adik yang diterima di jalur mandiri, patut disayangkan adik-adik harus membayar biaya sumbangan dan biaya SPI yang notabene biayanya adik-adik bisa bandingkan sendiri nantinya jauh lebih besar. Sekali lagi, semoga adik-adik, saya doakan adik-adik bisa lulus di UTBK SBMPTN tahun 2022 dan mendapatkan banyak manfaat yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik-adik.